tidak boleh lagi berkompromi dengan Israel. Kompromi dengan Amerika. Setuju tak setuju? Tak setuju? Dan pastikan kali ini peperangan menentang Israel. Mereka akan hancur selanjutnya. Anak-anaknya. Boleh tak boleh? InsyaAllah dengan pertolongan daripada Allah, doa daripada seluruh umat Islam seluruh dunia akan pastikan Islam akan tertegak di atas muka bumi ini. Israel akan hancur selanjutnya. Amerika akan hancur. Kufar akan hancur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya, shalom saudaraku sekalian, salam damai sejahtera. Di mana negara-negara di dunia turut mengancam dan mengutuk agresi Israel terhadap pejuang-pejuang Palestina, yaitu militer Hamas, termasuk negara Indonesia. Dan bahkan tidak habis-habisnya dari elemen masyarakat Indonesia terus menyuarakan kemerdekaan atau menyuarakan dukungannya terhadap Palestina dengan mengancam Israel. Saudara-saudara kalian, kita akan melihat bersama video ini dan apa tanggapan dan respon kalian. Menurut saya, dengan orang yang berbuat jahat, maka orang itu semakin jahat. Tetapi jika ada orang yang jahat dan kita melakukan pendekatan dan kita berbuat baik mengasihi dia, pasti orang itu juga akan mau mendengarkan kita. Dan pasti dia akan baik sangka terhadap kita. Nah, oleh karena itu, saya akan mengajak kita langsung aja kita simak dulu video berikut ini supaya teman-teman juga paham dan mengerti apa yang dibahas di dalam video ini. Ini adalah orasi masyarakat Indonesia untuk menyuarakan dukungannya terhadap negara Palestina dan mengancam ataupun mengutuk bangsa Israel, bahkan mereka siap untuk berperang melawan Israel. Nah, langsung aja kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Israel adalah sebuah suku bangsa yang mungkin telah ditakdirkan oleh Tuhan untuk hidup terusir di sepanjang riwayat dan sejarah mereka. Israel di dalam kitab suci dikatakan sebagai bangsa pilihan Allah. Mereka telah mengalami sangat banyak penderitaan di sepanjang sejarah kehidupan mereka. Bahkan sejak zaman Nabi Musa hingga Perang Dunia Kedua di zaman Hitler, bahkan hingga sekarang. Saya hanya ingin mengatakan kepada saudara bahwa Anda tidak akan pernah sanggup menaklukkan suku bangsa Israel jika menggunakan kekerasan. Anda tidak akan pernah dapat mengalahkan suku bangsa Israel dengan senjata. Satu-satunya hal yang dapat menaklukkan Israel adalah ketika Anda mendatangi mereka dengan cinta, ketika Anda mendatangi mereka dengan kasih. Mereka suku bangsa yang super kuat, bahkan satu-satunya suku bangsa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Alkitab yang pernah diberikan makanan secara langsung dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah suku bangsa Israel. Setiap manusia memang sama di mata Allah, memang sama di mata Tuhan. Namun kita pun tidak dapat memungkiri betapa istimewanya suku bangsa Israel di mata Allah, sehingga Allah dengan kasih-Nya mengirimkan makanan secara langsung dari surga kepada suku bangsa Israel. Mayoritas negara Arab sudah menyadari itu, kemudian menjalin hubungan diplomatik, menjalin hubungan persaudaraan dengan masyarakat Israel. Mungkin selama ini kita terlalu underestimate, terlalu berprasangka buruk kepada orang-orang Israel. Mereka tetaplah manusia ciptaan Allah, manusia ciptaan Tuhan yang butuh rasa respect. Dan itu mulai disadari oleh sebagian besar negara Arab di negara Timur Tengah yang kemudian menyadari
bahwa satu-satunya cara menjaga perdamaian adalah merangkul orang-orang Israel. Satu-satunya cara untuk memelihara perdamaian dunia adalah dengan memanggil mereka dengan sebutan saudaraku dan bukan sebagai musuhku. Dan sebenarnya negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, itu begitu dirindukan oleh orang-orang Israel untuk menjadi sahabat. Saya selalu mengatakan, jika Anda mencintai Palestina, jika Anda menginginkan kemerdekaan yang abadi dan kekal untuk diperoleh oleh saudara-saudara kita di Palestina, maka pemerintah Indonesia harus berhenti menganggap bahwa konflik Palestina dan Israel adalah konflik agama. Sebab itu bukan konflik agama. Israel dan Palestina ibarat dua saudara, dua bersepupu yang berebut tanah. Dan Gus Dur sebenarnya pernah memulai sebuah langkah berat untuk menjalin hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Namun beliau ditentang. Namun mungkin perjalanan sejarah harus mengajarkan kepada kita, pemerintah Republik Indonesia dan rakyat Indonesia, bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri konflik Israel dengan negara-negara Timur Tengah, wabil khusus dengan saudara-saudara kita di Palestina, adalah merangkul Israel atau dengan mengakui Israel sebagai negara berdaulat, agar kita dapat berbicara satu meja, agar kita bisa saling berangkulan dan berkata kepada pemerintah Israel dan berkata kepada rakyat Israel bahwa kita, pemerintah dan rakyat Indonesia, memandang mereka dengan tatapan yang sama ketika kita memandang saudara-saudara kita di Palestina. Wallahi demi Allah, hanya cinta dan semangat kasih yang bisa menaklukkan bangsa pilihan Allah. Kita semakin jahat, semakin mengutuk, semakin mengancam, maka dia semakin jadi. Karena itulah merupakan prinsip dari bangsa pilihan Tuhan, umat Israel, di mana dia akan berperang terus sampai tetes darah penghabisan. Dan itu adalah komitmen mereka. Apalagi negara Israel dan Palestina itu adalah bagian tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada umat pilihan. Ya, kita melihat bahwa ini sangat mustahil, saudaraku sekalian. Ya, kalau sampai misalnya negara-negara di dunia turut mengancam Israel, menurut saya negara Israel sudah sangat luar biasa hebat dan tidak ada tandingnya. Sampai harus negara-negara di dunia turut campur tangan. Oleh karena itu kita melihat bahwa memang sejarah bangsa Israel begitu panjang, saudaraku sekalian, kalau kita ceritakan. Tetapi saya percaya bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam perjanjian lama bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu adalah hukum Musa. Hukum Musa wajib mereka terapkan di dalam hukum perang, di dalam masyarakat sipil mereka. Siapapun yang membunuh, siapapun yang mengutuk engkau, mereka akan dikutuk juga. Nah, oleh karena itu saudaraku sekalian, melalui video singkat ini kiranya Tuhan Yesus terus menolong, memberkati kita.